close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbul Kahfi, bisa dipanggil Asfi. Saya dari saatnadidat.com, jual beli dan servis laptop dan PC desktop. Di depan saya ini ada sebuah laptop Asus ROG Zephyrus GM501GM. Jadi ini adalah laptop yang saya jual di Tokopedia dan alhamdulillah laku, dibeli oleh Bang Denny Aris dari Kediri. Nah, video ini bertujuan untuk melakukan quality control atau QC atau pengecekan sebelum dikirim. Jadi kita cek dulu laptopnya apakah normal sebelum dikirim. Jadi kita harus memastikan laptop yang kita kirim ini baik, normal, tidak ada masalah. Ataupun kalau ada cacat disampaikan di awal. Jadi cacat utama atau minus utama di sini adalah baterai ngedrop. Jadi ini bisa terlihat di sini harus ngecas. Kalau charge-nya dicabut ya udah mati. Jadi makanya kita jual murah juga. Nah, langsung aja kita ke pengecekan. Apa aja yang bisa dicek? Kita biasanya dalam pengecekan laptop kita punya software, atau selain juga software ada juga apa aja yang perlu dicek ini. Yang pertama, cek visi casing atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, palm rest, frame LCD, touchpad. Terus cek engsel kuat atau tidak, baut dan karet bantalan utuh atau kurang. Terus kita cek kelengkapan, pastikan charger, ori, voltase dan ampere sudah sesuai. Terus kita cek kelengkapan lain yang disertakan. Nah, terus kita cek kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya. Apakah laptop ini sudah sesuai dengan yang ada di spesifikasi yang ada di Tokopedia yang kita iklankan itu. Nah, terus kita cek kesehatan hard disk, SSD-nya. Di sini kita pakai software HD Sentinel, HD ditambah lagi Crystal Disk Info. Kita ngecek VGA, apakah ada VGA single atau dual, pakai software GBZ. Sini kita juga ngecek kualitas pendingin dan baterai, ngeceknya pakai HW monitor. Ngecek kesehatan keyboard pakai keyboard touch portable atau keyboard Passmark. LCD ngeceknya pakai LCD Pixel Repairer. WiFi dan speaker dicek dengan langsung muter YouTube sekaligus ngecek speakernya.
terus ngecek touchpadnya, klik kiri klik kanannya oke atau tidak, sambil ngecharge touchpadnya aneh atau tidak. Terus memang kalau charger nggak ori di Asus itu kadang touchpadnya kalau sambil ngecas aneh, touchpadnya gerak-gerak tidak jelas. Jadi harusnya tangan kita diam gini ya, tapi gerak-gerak kayak gini. Nah, terus webcamnya apakah berfungsi normal, DVD di sini nggak ada DVD ya. Terus port USB-nya seluruh USB Type A, Type C-nya dicoba semua. Chargernya apakah bisa ngisi, BIOS-nya, nah, masuk BIOS apakah BIOS-nya terpassword atau tidak. Itu item-item yang akan kita cek dalam proses QC ini. Jadi langsung aja kita mulai, tapi kita mulai dari cek ini ya, kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya. Karena untuk pengecekan yang pertama, fisik dan kelengkapan ini laptopnya harus dimatikan. Nah, sedangkan ini baterainya ngedrop. Jadi saya mumpung nyala, saya langsung masuk ke sini. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang di iklan? Perlu diketahui yang di iklan itu adalah speknya Core i7 8750H. Untuk ngecek spesifikasi banyak, paling gampang diklik kanan Start System, pakai juga DXDIAC, terus pakai juga System Information. Ini software gratis dari Windows atau ya untuk menampilkan spesifikasi. Umumnya orang-orang pakai ini sistem ini. Nah, ini saya tekankan lagi, saya zoom lagi. Spesifikasinya terlihat jelas di sini ya. Core i7 8750H, RAM-nya 16GB. RAM-nya 16GB. Terus di sini 64 bit. Di sini Windows 10 Home single language. Windows 10-nya ori apa enggak? Ngeceknya di sini. Kalau sudah teraktivasi, di sini ada tulisan teraktivasi. Apakah ori permanen selamanya? Kita ngeceknya pakai Start CMD SLMGR XPR. Ini untuk ngecek seberapa nah, bisa terlihat di situ ya. Nah, di sini the machine is permanently active. Jadi sudah aktif permanen selamanya. Kalau kira-kira karena terbaca pasti ini ada tanggal expirednya. Jadi expire 3 bulan lagi, expire 6 bulan lagi. Paling lama kira-kira ini bertahan 6 bulan. Coba dicek Windows Ori pakai CMD SLMGR spasi strip XPR gitu ya. Ayo coba kalian cek sekarang Windows di laptop kalian, di PC kalian, apakah sudah ori? Kalau belum ori bisa beli produk ke kita agar bisa jadi ori. Selanjutnya kita close. Kita pakai DXDIAC, apakah sama hasilnya? Ya, hasilnya pasti sama. Di sini sama-sama menunjukkan prosesornya Core i7. Nah, Core i7 8750H ya. Bisa terlihat di sini Core i7 8750H, RAM-nya 16GB. Dan di sini bisa dicek VGA integrated-nya atau VGA satunya. Ini jadi satu dengan prosesor Intel HD 630. Intel HD 630 itu ya. Nah, terus display 2-nya GeForce GTX 1060. Saya biasanya ngecek spesifikasi juga pakai software HW Info. Di sini lebih lengkap dan banyak yang bisa dicek. Nah, yang pertama bisa kelihatan tentu prosesornya. Prosesor itu di bagian sini Core i7 8750H. Terlihat jelas enggak teman-teman? Sebelah sini Core i7 8750H ini ya. Nah, itu 14 nanometer, 45 watt, Kaby Lake H series, 6 core, 12 thread. Seluruh fitur prosesornya hijau. Dan RAM-nya ini 16GB. Bisa terlihat 16GB ini satu keping ya. Jadi
single channel 16 GB 266 MHz. Apakah bisa 266? Kita cek di task manager. Di task manager ini kita lihat memorinya, ya 266. Jadi nanti kalau mau upgrade ke 16 GB kali 2 atau 32 GB juga beli yang 266 saran saya. Nah, bisa kelihatan jelas ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini VGA Intel UHD 630 plus dual dengan GeForce GTX 1060 6 GB loh ya, bukan yang 3 GB ini. GDDR5 192 bit. Jadi sudah sangat ori, maksudnya bawaan dari Asus ROG Zephyrus GM501 GM ya seperti ini, yang varian Core i7 dengan GTX 1060. RAM-nya 16 GB, Windows dan Home masih ori. Dan di sini di bagian bawah sini kita bisa melihat ada hard disk Seagate ST1000LX, ini SSHD nih, SSHD 1 tera. Dan SSD NVMe ini bisa kelihatan Samsung. Kelihatan enggak teman-teman? Nah, saya perbesar sedikit. Nah, ini SSD-nya Samsung. Ini SSD-nya sama hard disk 1 tera. SSD-nya 256 GB ini. Jadi spesifikasinya sudah sesuai ya. Kalau ingin lebih jelas detail spesifikasi VGA di sini pakai software GPU Z. Di sini VGA-nya Intel UHD. Gini lebih jelas. Intel UHD 630 dan GeForce GTX 1060. GTX 1060 ini GDDR5 Samsung 192 bit, VRAM-nya 6 GB ya, bukan VRAM yang 3 GB. Jadi ada varian 1060 yang varian VRAM-nya 3 GB, ini varian yang high version atau versi tingginya. Itu tadi spesifikasi detailnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, spesifikasinya sudah sesuai. Ini cek kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya. Jadi spesifikasinya sudah sesuai. Selanjutnya kita ngecek kesehatan hard disk, SSD, VGA, pendingin dan baterai, keyboard, LCD, WiFi dan speaker, touchpad, webcam, DVD port USB. Semua ini saya buka dulu aplikasinya yang gampang. Saya buka semua software cek laptop ini. Jadi semua software cek laptop ini saya rangkum dan bisa di-download secara gratis di situs saya, sarinadidat.com. Tadi cek spesifikasi detail bisa pakai ini. Ini untuk Strata, Crystal Disk Info ini untuk ngecek kesehatan SSD dan hard disk. Terus Crystal Disk Mark ini untuk benchmark SSD seberapa cepat. Terus HD Sentinel ini untuk ngecek kesehatan SSD dan hard disk juga. Saya buka dulu. HD Tune ini untuk ngecek kesehatan hard disk. Kan ada SSD 1 tera itu, ngeceknya pakai itu. Terus ini untuk ngecek CPU Z, saya buka sekalian. Ini GPU Z. Tadi saya buka. HP monitor untuk ngecek pendingin dan baterai. Terus keyboard test portable ini untuk ngecek kesehatan keyboard. Pixel repairer dan kamera. Kamera start, ketik kamera ada kamera bisa kelihatan. Nah, di mana saya? Saya bersembunyi di balik HP. Jadi bisa kelihatan jelas ini HP Redmi Note 10 Pro. Saya suka karena 108 megapikselnya di harga 4 juta kembali 50.000. Nah,
teman-teman bisa tahu kameranya masih oke. Saya coba tes ngerekam video, apakah suaranya masuk. Cek cek cek, tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashabul Kahfi dari sarnadidat.com, jual beli dan servis laptop dan PC desktop. Oke, kita cek apakah suaranya masuk. Apakah suaranya masuk? Cek cek cek, tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashabul Kahfi dari sarnadidat.com, jual beli dan servis laptop dan PC desktop. Oke, suara saya masuk. Ini memang pencahayaannya seperti ini ya, jadi mungkin kalau pencahayaannya lebih baik bisa lebih bagus. Saya membelakangi cahaya. Kameranya oke, nggak ada masalah. Terus kita masuk ke sini. Maaf tidak urut. LCD merah-merah semua, hijau-hijau semua, biru-biru semua. Pink, kuning, hitam, putih, abu-abu, dan garis kotak-kotak. Merah, hijau, biru. Intinya normal, tidak ada masalah. Black pixel, white pixel, atau white spot, atau garis, tidak ada masalah LCD. Oke, LCD-nya oke, nggak ada masalah. Selanjutnya kita cek ini pendingin dan baterai. Jadi laptop ini nggak ngapa-ngapain, masih normal panasnya ya, masih 53, 59, 58. Oh, ini sampai 70. Jadi tadi sempat sampai 70, 75. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain 62, 53. Mungkin tadi ngerekam video bisa sampai 74, 75. Memang idealnya waktunya ganti pasta pendingin ini. Sepertinya belum pernah diganti pasta pendinginnya. Terus di sini baterainya bisa kelihatan tidak sehat sekali karena wear levelnya 100%. Wear level 25% ke atas itu sudah mulai bermasalah, mulai kadang mati-mati sendiri. Jadi apalagi ini wear level 100%, dicabut langsung mati. Makanya kita jual murah juga karena kita dapatnya murah. Terus ini untuk ngecek spesifikasi yang tadi, Core i7 8750H, mainboardnya Asus TUF GM501GM, memorinya DDR4 16GB single channel, jadi masih slot 1 ya, 16GB nih slot 1 slot saja. Di sini tertulis 4 slot, tapi sebenarnya faktanya cuma 2 slot. VGA-nya Intel UHD 630 dan GeForce 1060. Varian yang 6GB GDDR5 Samsung 192 bit. Selanjutnya saya ngecek kesehatan harddisk. Ini ada harddisknya ya, harddisk lebih tepatnya SSHD atau Solid State Hybrid Drive, atau iya begitulah, semacam ada harddisk yang ada solid state IC non flashnya, tapi bukan SSD. Jadi ini lebih cepat daripada harddisk biasa, tapi ya tidak sampai secepat SSD. Ini kesehatannya statusnya oke, hijau sehat, berarti tidak ada masalah. Ini loadingnya SSHD seperti ini, masih tergolong agak cepat ini ya. Untuk ngecek ini semua butuh 8 detik untuk ngecek 1000 GB ini. Nah, kita cek dengan, kita bandingkan dengan NVMe Samsung 256 GB. Lebih cepat. Dalam 1 detik langsung hijau semua, artinya oke, nggak ada masalah. Kalau ada merah satu kotak berarti sudah lemot. Tadi hijau semua, oke, nggak ada masalah.
Terus kalau kita cek di HD Sentinel juga kesehatan SSD masih 98%, masih sangat sehat. Umur pakai atau masa power on time-nya itu 124 hari. Jadi total sudah nyala 124 hari. Ini semacam kilometer sama sepeda motor ya, 124 hari laptop ini nyala. Kalau harddisknya 100% sehat, jadi sempurna. Biar tidak muncul-muncul terus ketika startup, pastikan load with Windows ini dimatikan ya, karena kadang habis membuka HD Sentinel itu otomatis auto startup-nya jalan atau load with Windows ini jalan. Kalau kecentang, maka setiap kali nyala laptop Anda akan muncul HD Sentinel. Jangan kaget, itu caranya. Cukup di load with Windows nya, nggak usah dicentang, terus di oke. Jadi software ini untuk ngecek kesehatan harddisk dan SSD. Kesimpulannya, harddisknya 100% sehat, SSD-nya 98% sehat. Umur pakainya masih 124 hari. Kalau di software Crystal Disk Info sama kesehatannya, SSD Samsung 98%, di HD Sentinel juga 98%. Kalau di harddisk yang 1 teranya ini, atau SSD lebih tepatnya, kesehatannya good. Oke. Jadi kalau kita lihat speknya ini, prosesor Core i7 8750H, RAM 16GB, DDR4 2667, SSD Samsung 256GB, kedetek 239GB. Harddisk Seagate ST1000LX atau SSHD ini 1000GB atau 1 tera, kedetek 932GB. VGA integratednya Intel UHD 630 dan dual dengan Nvidia GeForce. Dedicated GPU-nya 6GB. Nah, selanjutnya kita cek kesehatan keyboard. Nah, ini ada software kesehatan keyboard ya. Apakah keyboardnya normal atau bermasalah? Kita cek. Bisa terlihat ya, kalau normal nanti harusnya hijau. Saya tekan escape, hijau, F1 hijau, F2 hijau, F3 hijau, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijau semua. Saya biasanya ngecek laptop cepat seperti ini. Seret, hijau semua, tidak ada masalah. 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 Jadi hijau semua, tidak ada masalah. Kita klik CTRL, start, ALT, spasi, ALT, FN, tidak ada FN. CTRL sama konteks menu harus pakai FN. Jadi tombol start di Windows ini kok cuma bisa yang kiri, karena di laptop cuma sebelah kiri saja tombol Windowsnya. Coba kalian lihat, bagi yang pakai PC desktop, di PC desktop tombol Windows ada di kiri dan sebelah kanan juga. Kalau di laptop cuma sebelah kiri saja. Oke. Selanjutnya tombol arrow key atau arah. Hijau semua, sehat. Numlock. Oke, sehat. Delete. Pause. Print screen, home. Insert pakai FN. Pakai FN. Page up tidak ada ya, tidak ada tombol page up, page down. Adanya di sini, tapi itu pun pakai numlock. Tidak bisa ditekan memang, tapi yang bisa ditekan adalah angka 9 dan angka 3. Meskipun numlocknya mati tetap sama. Jadi intinya keyboardnya ini normal semua, tidak ada masalah. Selanjutnya tadi kita cek lagi harddisk dan SSD. Sudah kita cek harddisknya 100%, SSD nya 98%. VGA sudah kita cek pakai software GPU set dual tadi, Intel UHD 630 sama GeForce GTX 1060 6GB VRAM nya dan GDDR5. Terus pendinginnya sempat menyentuh 75, mungkin ketika tadi saya ngerekam video kamera, atau ini pertama kali nyala sampai saya pakai ini pernah sampai 75. Memang mungkin waktunya ganti pasta pendingin. Terus baterainya memang drop, makanya kita jual murah. Jadi kalau chargernya dilepas langsung otomatis mati. Keyboardnya normal semua, LCD nya normal,
WiFi dan speaker belum. Touchpad ini dari tadi saya sudah pakai touchpad. Klik kiri bisa, klik kanan juga bisa, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kiri. Jadi klik kiri, klik kanannya oke, dan sambil ngecas pun nggak ada masalah. Webcam tadi sudah bisa, DVD tidak ada, port USB, tinggal port USB dan charger sebenarnya bisa nyatanya laptop ini bisa nyala. Terus yang belum kita cek adalah BIOS, port USB, sama WiFi dan speaker. Setelah connect WiFi, sekarang coba kita buka YouTube. Kita punya YouTube cara cek laptop bekas secara cepat. Nah, di sini ada kebetulan ada YouTube saya, cara cek laptop bekas secara cepat. Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setting 50 ya, secara sudah jelaskan keras. Asti, dan ini anak saya Altof. Langsung aja kita mulai ke videonya. Ini saya setting 1080p, lancar wifi-nya. Semi ROG. Bisa terlihat ya. Di sini tapi sudah download di sini. Linknya di deskripsi di bawah. Bagaimana cara ngecek laptop bekas? Satu, cek fisik. Yang kedua, cek kelengkapan. Yang ketiga, cek kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya. Yang keempat, cek kesehatan. Nah, jadi ini tadi kita sudah melakukan cek kesesuaian tipe laptop dan spesifikasinya, sudah sesuai iklan. Hard disk oke, VGA oke, pendingin baterainya drop, pendinginnya waktunya ganti pasta pendingin, keyboardnya oke, LCD oke, WiFi dan speaker ini sudah kita tes sekarang. Ini WiFi-nya lancar, bisa 1080p YouTube tanpa buffering, tanpa nge-lag. Speaker oke kanan kirinya, terus touchpad juga oke, webcam oke, DVD oke, tinggal port USB sama kita masuk ke BIOS. Kita cek port USB-nya. Jadi ada live update, ini pantesan. Ini saya postpone nanti biar diupdate sama Mas Denny Aris ya, pembeli laptop ini. Saya restart sekarang apa nanti aja mas. Saya mau ngecek port USB. Jadi kebetulan saya punya flash disk. Flash disk yang saya butuhkan itu flash disk USB Type C dan flash disk USB ini. Ini USB dari SanDisk, sama USB dari SanDisk. Ini USB 3, ini USB-C. Kebetulan ada 3 port di sebelah kiri dan 1 port Thunderbolt di sebelah kanan. Jadi bisa terlihat di situ ada C, ada D dan E. Maka ini saya kasih flash disk, harusnya bisa. Ini ya, saya tancapkan sebelah kiri sini ya. Nah, itu terdeteksi, bisa kelihatan kan setelah itu. Nah, tadi terdeteksi ya. Sekarang saya remove. Ini saya bisa buka folder. Nah, bisa kelihatan itu folder dalam di situ ya. Sekarang saya remove. Biar fokus ke layar. Nah, otomatis keluar. Jadi kalau kalian perhatikan, nah sudah tidak ada, tinggal 3 drive saja. SSD ya, SSD. Saya lepas, saya tancapkan di pinggirnya. Nah, ini baru detect. Jadi USB-nya intinya sih normal semua. Kita ini bisa buka file, cek laptop bekas. Ini gambar dalam flash disk yang tadi kita buka, ada di dokumen juga. Terus kita remove flash disk ini, kita eject dari sini.
saya remove dari sini aja karena nggak bisa itu. Oke, sudah ya, jadi tinggal 3 drive saja. Sekarang kita lepas, kita pindah ke sini. Jadi di sebelah sini ada 1, 2, 3, tinggal 1 lagi. Saya lepas, saya pindah ke sini. Satu ini karena flash saya juga bermasalah. Sebelah sini tidak bisa nih flashdisknya, atau flashdisk saya. Nah ini bisa, flashdisk saya yang bermasalah sepertinya, atau USB ini saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas sekarang bisa. Di sini saya coba bisa. Ini saya masih bisa membuka file yang tadi. Oke, sudah bisa. Seperti ada satu USB-A lagi sebelah kanan. Sebentar. Kita colok ke sebelah kanan. Ya, ada. Sebelah kanan sini satu. Detek lagi. Kita membuka file. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini flashdisknya. Saya buka file yang tadi sama gambar cek laptop bekas secara cepat. Jadi kita sampai di pengecekan USB. Jadi seluruh port USB ini harus di port USB harus dicek ya. Kalau saya cek nggak bisa karena saya buka file gambar ini. Oke, saya cek. Udah, ini USB-A ada 4, dan yang terakhir USB-C Thunderbolt. Kita transferkan di USB Thunderbolt, langsung ngetek itu. Kita bisa membaca gambar. Ini file gambarnya. Oke, sudah. Intinya semuanya normal, tidak ada masalah. Yang terakhir kita ngecek BIOS. Saya restart. Untuk masuk BIOS tekan F2 berkali-kali. Jadi untuk Asus, Acer, Lenovo sama Dell ya, F2 ya, biasanya F2. Saya masih tekan F2 berkali-kali seperti ini. Oh, ternyata tetap telat. Kalau sudah keluar loading seperti ini berarti dia akan masuk ke Windows. Masuk BIOS. Cara lain itu pas tekan restart sambil tombol shift ditekan juga. Saya terapkan sekali, jadi start, kita klik restart tapi pakai tombol shift ini ditekan, ditahan, saya klik restart. Sudah, saya lepas shiftnya. Nanti dia tidak jadi restart tapi akan masuk ke advanced startup option. Di situ kita bisa continue ke Windows, kita bisa matikan. Kita continue ke Windows, kita bisa matikan, kita bisa booting ke flash disk atau USB device atau perangkat lain. Kita pilih troubleshoot untuk masalah lain. Kita bisa ngereset di PC, kita bisa startup repair, install Windows update, startup setting UEFI. Nah, UEFI firmware setting inilah yang namanya BIOS atau BIOS baru namanya UEFI. Command prompt atau CMD sistem master. Kita masuk Windows, BIOS. Kita masuk BIOS.
Di sini yang dicari tahu, yang mau dicek itu adalah BIOSnya, pastikan tidak terpasang. Kalau BIOS terpasang, wah bahaya, karena pengaturan kalau terkunci, apalagi pengaturan yang krusial, bisa menurunkan performa. Dan masalahnya di BIOS itu bisa mematikan USB, bisa mematikan VGA, bisa mematikan fungsi-fungsi krusial di hardware motherboard. Oke, sudah mati. Saya cabut, otomatis dia nggak ngecas. Di sini kita perlu ngecek fisik sama ngecek charger. Nanti yang akan dikirim adalah laptop dan charger. Ini laptopnya. Itu tadi suara charger jatuh seperti ini. Ini fisik bagian atas. Sebenarnya ini itu ada lapisan stiker ya. Jadi laptop ini dilapisi stiker, bisa terlihat di bagian ujung sini. Kelihatan enggak ya? Kayaknya enggak kelihatan jelas. Jadi nah ini bisa kelihatan ya, ini stikernya bisa dikelupas. Mungkin orang yang pertama pakai enggak pengen kena gores. Jadi nanti tinggal Bang Dhani Aris, si pembeli di Tokped, kalau mau diambil bisa. Udah jadi kelihatan seperti baru. Jadi bagus sekali, masih bagus ya, masih bagus. Bagian casing atas oke. Kita balik, casing bawah oke. Gak ada goresan atau benjolan atau cacat yang berarti. Republic of Gamers. Oke. Bagian depan ada aksen mewah, trim aluminium atau apa ini istilah, saya belum paham. Nah, tulisan Asus bisa diperhatikan ya. Ini cek fisik seperti ini. Bagian depan oke, nggak ada masalah, nggak ada bekas ketata, habis jatuh. Zephyrus. Oke. Depan belakang oke. Sekarang bagian port. Ini combo audio, USB-A, 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 USB 3.0 semua. HDMI, power jack, ventilasi, USB-C Thunderbolt 3, USB 3.0. Oke, lanjut ke fisik bagian dalam. Fisik bagian dalam seperti ini. Nah, bagian frame LCD masih oke. Memang kalau diperhatikan detail sebenarnya ada kayak karet mengelupas ya, memang bekas pemakaian, wajar, bukan kerusakan yang berarti kok. Maksudnya memang bekas laptop Asus ROG kalau sudah pemakaian ya berapa, 4 tahunan seperti itu. Nah, ini masih bagus karetnya di sini. Nah, di sini ada yang lepas karetnya ini. Frame karet ini. Nah, di sini ada. Terus sini masih ada dikit, ada yang lepas dikit. Nah, masuk di bagian palm rest keyboard. Ini. Jadi ini sama juga ada stikernya, kalau kalian perhatikan di bagian sini. Ya, ini
speakernya tidak ditutupi stiker supaya keluar suaranya. Ini speaker atau ventilasi ya? Saya kurang paham juga. Jadi ini palm rest keyboard touchpad dilapisi stiker atau pelindung atau screen guard atau apalah, terserah. Nah, kalau kita perhatikan di bagian keyboard ini ada bagian yang agak menonjol. Nah, ini memang dari sononya atau kayaknya dari sononya, atau stikernya ini ngelupas ya. Alhamdulillah oke. Jadi kesimpulannya fisiknya oke, nggak ada masalah. Terus engselnya kalau dibuka juga masih bagus, normal, nggak ada masalah. Jadi kalau ini engselnya dibuka otomatis bagian bawahnya itu ngangkat gitu. Normalnya ROG Zephyrus seperti ini. Nah, ada ngangkatnya gitu. Jadi dia keyboardnya agak naik sama sebelah kiri. Tapi kalau ditutup maka juga akan nutup. Ini saya tutup. Nah, nutup rapat kan ya? Sama nutup rapat. Bagian belakang pun nutup rapat. Kalau kita perhatikan di bagian bawah fisik casing ya pasti ada bekas macan seperti baret atau baret halus ya, sebenarnya ya nggak begitu kentara kalau di kameranya. Terus karet, pantalan karet masih ada. Ini dan satu yang panjang di sini masih ada. Terus kalau baut alhamdulillah juga masih utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Semua baut normal, nggak ada masalah, nggak ada yang hilang. Dan yang terakhir, kelengkapan yang disertakan selain laptop adalah charger. Chargernya ini kalau kita cek, yang perlu dicek adalah bagian output. Saya perbesar dulu. Nah, bisa terlihat di bagian sini output ya. Outputnya 19,5 volt, 9,3 ampere. Jadi ini menghasilkan 180 watt. Coba kalian cek di kalkulator, 19,5 dikali 9,23 ampere. Rumusnya watt itu voltase kali ampere. Jadi charger ini menghasilkan atau outputnya 180 watt. Apakah benar sesuai dengan kebutuhan Asus ROG ini? Mari kita cek juga. Nah, di bagian sini kalau kalian perhatikan, laptop ini si Asus GM501G butuh charger 19,5 volt, 9,23 ampere atau 180 watt. Berarti kesimpulannya chargernya ori dan sesuai. Baik, cukup sekian video QC kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau ngecek laptopnya, ngecek kesehatan hard disk, ngecek kesehatan pendingin, ngecek kesehatan LCD. Semua software yang kita miliki itu sifatnya gratis dan bisa di-download di situs kita, sarnadinet.com. Nah, untuk laptop ini semoga bermanfaat untuk Bang Dani Aris dan nyampe sana juga selamat sampai tujuan. Ya, barokah dan sukses untuk Bang Dani Aris. Cukup sekian, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.